Kalau untuk Oke. Ibrani, untuk orang Israel, untuk Kristen, Allah itu bukan nama tapi gelar. Yang arti dari Allah itu adalah Sang Pencipta yang perkasa, yang disembah. Itu arti Allah. Makanya kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau terjemahan sederhananya, pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi. Atau pada mulanya yang perkasa menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ yang kita dari makna yang sederhana itu saja sudah berbeda. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Udah, dikatakan, aku boleh tanggapi. oke, silakan. Oke. Bapak minta maaf, aku bukan bermaksud untuk merendahkan Bapak di sini, tapi aku hanya berbagi wawasan sejak aku belajar kekristenan dan Islam. Mohon maaf sebelumnya aku membawa data ya Pak ya. Mungkin Bapak belum tahu ini, aku nggak tahu Bapak. Mudah-mudahan Bapak nanti setelah ini tahu. Izin ya Pak, saya membawa kamus Cambridge ya Pak. Cambridge Dictionary adalah kamus yang diakui berskala internasional dari kampus yang berada di Amerika. Cambridge ya. Inggris apa kayak Amerika? Amerika kalau nggak salah. Allah itu adalah, kalau Bapak lihat, the name of God for Muslim and Arab Christian. The name Pak. Bahkan dikatakan Arab Kristen pun mengatakan ini nama, bukan gelar. Not generic name, but proper name. Name. Ya, satu itu. Yang kedua, mohon maaf ya Pak, Allah itu bukan bahasa Indonesia karena nama Tuhan itu tidak mungkin diterjemahkan Pak. Ya. Jadi, kata Allah dalam bahasa Indonesia itu kita tidak punya diksinya. Contoh, Bapak silakan cek di KBBI, cari kata Allah. Pasti Bapak tidak menemukan itu sebagai gelar. Di KBBI pun itu adalah nama Tuhan. Nah, saya paham. Dari dulu umat Kristiani memaknai kata Allah itu dianggap sebagai gelar. Karena kalian pikir itu adalah padanan dari kata Elohim. Sementara kata Elohim itu dari kata Eloah Allaha, itu sepadan dengan kata ilah, yang disembah atau sembahan. Nah, kata Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah sumpah serapah. Saya tunjukin sama Bapak datanya. Ya, lafaz kalimat Allah ini Pak, itu tidak bisa dibaca Allah. Karena ada tafkim atau ditebalkan, karena ini merujuk kepada kaidah bahasa Arab. Orang-orang di Indonesia mengambil, memadankan kata Allah itu, lalu dijadikan sebuah nama Tuhan. Ditransliterasikan gitu loh. Nah, bukan berarti didistorsi maknanya, nggak boleh. Nah, itu saya tidak bicara dari pandangan doktrin ya Pak. Saya bicara dari pandangan sisi akademik, kamus Cambridge, dan juga kitab Bapak sendiri. Mari kita lihat. Ya. Kata Elohim itu berasal jamak dari kata Eloah. Bukan Allah. Eloah, padanan katanya dalam kaidah bahasa Arab adalah ilah. Allah dan ilah itu beda. Ilah L-nya satu, Allah L-nya double. Maka ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Allah adalah gelar nama, gelar untuk Tuhan, pertanyaan saya, untuk mendukung argumentasi Bapak ini agar dibenarkan secara akademik, bisakah Bapak memberikan literasi kepada saya bahwa Allah adalah gelar Tuhan dan literasinya itu diakui secara universal, secara akademik? Silakan Bapak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Saya nggak mau membebani Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih literatur dulu. Silakan. Literasinya saya hari ini nggak bawa ya, lagi nggak siap untuk itu. Cuma secara pemahaman ya mengenai Allah, karena untuk nama, untuk orang Israel menyatakan nama itu adalah Yahweh, ya kan. Untuk Tuhan Allah
itu gelar. Makanya Tuhan Yahweh adalah Tuhan Allah Israel. Makanya dalam penyebutan nama YHWH tidak bisa sembarangan. Maka diganti dengan Elohim atau Yahweh, Tuhan Allah. Nah, dalam terjemahan Indonesia yang menghargai nama Yahweh pun diganti, diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi hurufnya T, U, A, A, N besar. Gitu. Nah, jadi di sini jadi kita kembali kepada pemahaman Kristen, ya, bahwa Allah itu bukanlah nama. Tuhan bukanlah nama, tetapi adalah gelar. Gitu. Kembali kepada Oke, saya tanggapi ya Pak ya. Saya tanggapi ya. Bapak ini terlihat baik ya. Bapak bukan, saya nggak pernah lihat Bapak debat-debat selama ini. Saya menghargai Bapak sesama manusia, sama sewarga negara nih. Tapi yang namanya dunia akademik Pak, benar dan salah itu tidak mengenal perasaan. Mengerti maksud saya ya? Saya tidak boleh menjaga perasaan Bapak kalau bicara tentang kebenaran. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ya. Nah, Bapak harus paham. Bapak harus mengerti. Kita di sini diskusi mengedukasi publik. Saya tidak bicara dari sisi saya. Nah, saya masih menuntut Bapak untuk memberikan data bahwa kata Allah itu adalah gelar. Apa saya signalnya bagus nggak Pak menurut Bapak? bagus. Sinyalnya bagus. Nah, ada informasi yang harus saya beritahukan lagi kepada Bapak terkait nama Yahweh, ya. Mungkin saya harus kasih data ini supaya Bapak tahu ya. Besarkan dong monyong. Ini teman saya Pak, dia monyong Pak. Tapi monyong yang paling ganteng di seluruh alam dia aja Pak. Ini ya, Bapak. Mohon maaf ya Bapak, ini bukan literasi Islam ya. Ini sarapan pagi Biblika Ministry. Ini ditulis sama Ibu Rita Wahyu, dia pengajar Alkitab berbahasa Ibrani. Nah, kata Ibu Rita Wahyu Pak, Yahweh, nih, pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci YHWH yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Tidak boleh Pak. Tapi kata Yahweh ini, itu karena adanya, itu Pak, gara-gara ada ini nih Pak. Nih, menurut Ibu Rita Wahyu, berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535, tahun 1597 meminjam istilah Clement dari Alexandria kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V sehingga tertulis Yahweh. Tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral yang menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir, jadilah Yahweh. Jadi kata Yahweh ini nama buatan Pak. Sumbernya dari Ibu Rita Wahyu. Bapak boleh baca. Ini Pak linknya, Bapak boleh foto nih linknya nih. Ya, jadi gini. Untuk Bu Rita Wahyu itu kan dia kan pengamat, penafsir. Bukan. Ayah dia penafsir, dia pengajar juga Pak, pengajar kitab Ibrani. Jadi kan dalam pemahamannya kan bisa, itulah pemahaman dia. Betul. Jadi kan nggak bisa kita menjadikan itu tolak ukur yang baku dari berbagai pandangan-pandangan yang ada. Iya nggak apa-apa karena Bapak kan Kristen. Kalau saya ini kan berpijaknya di ilmu pengetahuan kan Pak, bukan di doktrin kan Pak. Tapi saya menghargai pemahaman Bapak sebagai Kristen, nggak apa-apa. Karena Bapak kan diizinkan beragama Kristen di Indonesia. Pemahaman itu, ya itu hak Bapak. Tapi ketika Bapak memahami sesuatu yang keliru, dan saya sudah tunjukkan secara akademik salah, kalaupun Bapak misalkannya tetap menerima itu sesuatu yang Bapak anggap benar, tidak apa-apa, itu urusan Bapak. Tapi tugas saya ini bicara di ruang publik menggunakan data. Kenapa? Karena saya akan ditonton, kita berdua akan ditonton oleh ribuan orang.
Maka saya hanya menyerahkan kepada netizen nanti untuk menilai di antara kita berdua mana yang memiliki dasar ketika bicara. Saya tahu Bapak ini adalah orang Kristen yang diajarkan di gereja atau mungkin juga mengajarkan itu seperti pemahaman itu. Cuman beda Pak mengajar dengan debat dan diskusi. Kalau mengajar itu kita tidak diintervensi sama orang lain atau tidak didebat. Tapi kalau kita didiskusi, kita bicara dengan orang yang tidak menggunakan doktrin yang sama dengan kita. Maka tentu yang paling utama ketika diskusi dan debat adalah data yang dianggap disepakati benar oleh universal. Nah, Ibu Rita Wahyu ini memang tidak semua Kristen sepakat dengan beliau, tapi setidaknya kredibilitas beliau adalah seorang yang paham bahasa Ibrani. Beliau mengajar bahasa Ibrani, beliau mengajar Alkitab Ibrani. Artinya, secara kredibilitas beliau berhak mengatakan sesuatu yang adalah kajiannya. Nah, Bapak tidak percaya sama Bu Rita Wahyu, enggak apa-apa. Saya enggak marah lah. Karena gini, mengenai Bu Rita Wahyu, saya tidak membaca pengajarannya secara lengkap, ya kan? Ya, saya nggak bisa memastikan itu secara komprehensif, nggak bisa, saya nggak berani. Boleh, boleh Bapak. Kan, ya, saya kasih waktu Bapak deh. Itu kan gitu. Gimana kalau gini aja Pak? Ini saran aku nih ya, biar Bapak lebih mantap dan siap diskusinya. Gimana kalau kita jadwalkan Bapak sama aku bahas satu tema yang betul-betul penting untuk kita bahas, tapi dengan catatan, aku bawa literasinya, Bapak bawa literasi juga. Jadi biar kita tuh adil diskusi. Saya punya waktu agak sulit juga, nggak bisa saya bisa atur waktu jadwalnya. Makanya dengan teman-teman pun kalau saya tergantung, jadi agak sulit. Yaudah Bapak bertanya aja deh. Kalau nggak Bapak bertanya aja. Karena kalau aku tanya Bapak nggak kasih data itu, aku tuh kayak kasihan sama netizen kita yang ada yang pakai wifi Alfamaret, ada yang numpang di tetangga cuman buat nonton kita berdua, tapi mereka nggak dapat data. Jadi mending Bapak nanya aja lah tentang Islam. Kasihan Pak mereka Pak. Bahkan ada Pak yang minjam wifi, mencuri-curi wifi teman sekosannya Pak. Ada tuh di antara mereka Pak, jangan-jangan. Ya, jadi ini kan pembahasan tentang yang logis saja. Makanya kalau untuk yang sederhana tadi, sorry ya, aku di luar ya. Karena kalau di dalam rumah, maka dari saya udah usahakan dalam, seringkali sinyalnya nggak ada ngadat, jadi terputus. Makanya saya jadi ada di luar. Wah, maaf Pak, Bapak tersinggung ya. Aku tadi ngejek orang yang pinjam wifi temennya, bukan Bapak, bukan Bapak. Enggak, kalau ini apa sendiri nih? Ini pakai sendiri. Saya lagi di jalan. Iya. Kirain Bapak numpang wifi, ya Allah. Aku padahal ngejekin netizen, tapi Bapak yang ketampol, aku minta maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak di warung He ya? Hah? Ini di mana Pak? Di rumah. Ini enggak, daerahnya di Jawa ya? Oh enggak, di Sumatera Utara. Oh Bapak orang Batak, tapi bukannya ke orang Jawa ya Pak? Enggak, asli orang Batak kok. Kalau dia orang Bataknya Bapak. Oh iya ya, kan namanya Pasar Ibu. Ya, tapi Bapak lembut banget Pak. Enggak Pak, jarang-jarang loh Pak orang Kristen yang maksudnya dari Sumatera Utara yang kalau debat sama aku tuh yang ngomongnya lembut banget. Biasanya kan riba, apa kau riba, kayak gitu-gitulah. Maksudnya kayak logat Bataknya nggak ketara. Karena lingkungan saya lingkungan Jawa. Oh pantesan Bapak agak lembut gitu. Lanjut Pak, apa yang mau Bapak tanya? Mending Bapak tanya aja lah. Kalau aku nanya nggak dikasih data mah kasihan Pak netizen kita Pak. Mereka berhak tahu Pak. Iya. Jadi mengenai penggunaan nama, kalau kita masuk dalam konteks Ibrani ya, Israel ya, untuk nama-nama Allah yang ada sesembahan yang ada di Novan di mute dulu ya. Ini ya. Ada yang berisik, aku mute dia. Oke. Masa sesembahan di sana kan banyak, ada Baal, Artemis, Molok ya kan. Nah untuk mereka kan punya nama, jadi kalau mereka mau memuja nama sesembahan mereka, ya Allah, dewa, Baal kan. Nah, Allah itu tidak pernah ada Pak. Izin ya.
Bapak cari deh di kamus manapun, di literasi apapun, tidak pernah dari zaman dahulu sampai sekarang orang menyebut gelar Tuhan itu Allah. Kan saya sudah bilang, bahasa Ibraninya Eloah, bahasa Aramaiknya Allah, bahasa Arabnya Ilah. Nggak ada, Pak. Allah itu cuma di Kristen Indonesia aja. Nggak Saya ada. sekarang pakai bahasa Indonesia nih sekarang. Ya kalau Ya, yang tapi itu tidak pernah ada literaturnya. dalam dalam bahasa Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Iya, Elohim, Pak. Elohim itu jamak dari kata Eloah. Eloah tunggalnya. Nggak Oh, ada kata bilangnya Eloah baru Bapak benar, bukan Allah. Allah itu nggak ada. Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. ya. Bapak bilang Eloah lah. Eloah itu baru. Elohim itu jamaknya, bukan jamak berarti dia banyak, enggak, tapi jamak plural of majesty. Nah, Eloah itu singularnya. Makanya gini, saya kan sedang membahas bahasa Indonesia, ya kan? Untuk Iya, tapi kan kita Bapak kan pakai bahasa Ibrani, Pak. namanya yang disembah oleh orang Israel itu YHWH, ya kan? Nah, orang-orang yang lain yang non Ibrani, yang non Israel, mereka punya sesembahan sendiri. Namanya Baal, Artemis. Itu Baal, Artemis itu bahasa Indonesia terjemahannya. Baru Asitoret, ya kan? Dalam yang definisi yang lain Diana, kan gitu. Nah, makanya kembali untuk sesembahan orang Israel, dia memiliki satu identitas nama yang membedakan dengan sesembahan bangsa-bangsa lain, itulah disebut YHWH. Karena dia semua, karena kata-katanya adalah huruf mati untuk mempermudah, maka disebutlah dengan Yahweh. Itulah secara sederhana. Kita bahas yang sederhana aja kita. Oke. Ya sederhana, kalau nggak ada datanya itu bukan ilmu, Pak, tapi itu doktrin. Kalau Bapak percaya gitu ya nggak apa-apa. Masalahnya kita ini lagi diskusi berusaha akademik. Kan tadi kan saya kasih kamus Cambridge. Saya Ya. kasih literasi dari Ibu Rita Wahyu. Nah, kalau Bapak bicara tanpa data, itu namanya asumsiong, Pak. Ya udah nggak apa-apa, kan aku udah bilang. Loh, Loh, nih yang aku tadi kasih data nih lagi nih. Asumsi itu artinya apa? Coba pendapat yang dianggap benar. tunggu. Nih, tengok nih. Bapak pakai KBBI deh. Yang mana? Nih. Menurut KBBI, asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Bapak itu bicara asumsi, namanya perkataan yang Bapak anggap benar. Tapi saya sudah buktikan itu tidak benar karena tidak ada istilah Allah untuk generic name sejak zaman dahulu hingga detik ini, cuma di Indonesia ini aja. Tidak ada. Bahasa apa itu Allah? Iya, makanya saya bilang, saya mempergunakan bahasa Indonesia. Ya mana ada bahasa Indonesia Allah, Pak? Ya, Coba Bapak lihat KBBI deh. Hah? Coba lihat Bapak. Coba Bapak lihat KBBI, kata Allah itu apa? Coba Bapak buka KBBI deh. Bapak cek dulu KBBI sekarang juga nih. Itu kan dia kan orang Muslim, makanya pengertian. Lah katanya Bapak percaya bahasa Indonesia. Pak, kalau sama aku ngeyel nggak usah asam lambung aku naik, Pak. Aku males Pak sama orang ngeyel nih KBBI ini. Ah, males. Bapak nanya aja lah, Pak. Kan Bapak nggak bawa data. Pak, aku tuh keluar tanduk juga lama-lama, Pak. Aku sabar-sabar, Pak. Tapi aku bukan Re, kau diam kenapa sih, Re? Si Re ini tuh kau, Re, ya. Kau nggak diajak ngobrol dulu. Aku lagi ngomong sama Bapak ini. Kau hargailah dirimu sendiri dulu. Saya juga buka KBI kayak ini. Saya mau baca ini Allah ini maksudnya. Yaudah kau baca sudah. Allah itu nama Tuhan di bahasa Arab. Tuh, Pencipta alam nama semesta. Tuhan. Ya. Nama Tuhan. Diam dulu kau, Re. Tuh Bapak, tuh Kristen sendiri tuh sudah kasih tahu di KBBI bahasa Indonesia. Arab. Aduh, ini orang Kristen kenapa lah? Kalau saya lagi ngomong sama saudaranya Kristen, seolah-olah Bapak ini dianggap tidak mampu menjawab sama kalian berdua loh. Hargailah Bapak ini yang buka cam, kalian berdua nggak buka cam. Kalian pikir aku tuh bisa lemah lembut sama kalian yang mengganggu diskusi? Nggak bisa aku lemah lembut sama kalian yang mengganggu diskusi. Nah itu Pak, di KBBI saja Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang KBBI sendiri mengatakan itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ah udah Pak, capek Pak, Bapak ngeyel-ngeyelan males ah. Oke.
Oke dah. Mbak, itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, Katamu terus tadi apa nggak ada. masalahnya? Memang Tuhan bahasa emang nama Katamu Tuhan nggak bisa ada, diganti ke bahasa Tuhan Indonesia. nggak bisa diganti. Kau bilang Ya kan nama Tuhan nggak bisa diganti. Ini orang ini kalau kau orang yang ngomong sama orang Kristen yang lain ganggu aja nih, ngoteng nih. Pak, gini lah Pak, kebiasaan teman-teman Bapak. Makanya aku tuh pilih-pilih orang yang baiknya gitu loh. Bapak ngomong aja mereka ganggu loh Pak. Ini loh bahlul dua ini. Coba Bapak ludahi dulu dua-duanya. Jangan komporin bapaknya, Kak. Santai saja. Jadi udah kan. Pak, udah coba dapat Bapak kita nasihati orang berdua ini, Bapak bisa baik. Orang berdua nih kayak hantu belau dua-duanya. Coba Bapak nasihatin mereka berdua. Mereka ini sering nggak ke gereja kayak gini Pak. Bapak ludahi mereka Pak. Cepat Pak. Oke lah, yang Kristen saya ini ya. Hai saudaraku, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus berkati juga, sahabat. Kasih tahu dulu Pak. Diam kau bilang banyak kali ceritamu bilang. Coba Pak. Aku aja Ya, belum memberi literasi. Kau pula mau menjawab. Coba Pak bilang gitu Pak. Kayak gini ya. Ya. Bunda Rifa jangan panas-panasin, jangan konforin, Bun, santai. Makanya kau diam. Bapak ini lagi ngomong. Ini orang dewasa lagi ngomong, anak kecil diam. Udah dari Pak. Iya, oke, lanjut. Kan saya bilang lanjut, silakan. Oke. Ah, jadi begitu Pak. Bapak silakan gini ya Pak ya. Bapak di KBBI saja dikatakan bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. KBBI itu Pak, Bapak kalau belajar bahasa Indonesia ini kan Pak, Nusantara, apa namanya, Indonesia ini kan satu negara yang terdiri dari pulau-pulau yang menyepakati kemudian untuk mencetuskan bahwa ada satu bahasa yang dianggap lingua franca. Maka dipilihlah bahasa Indonesia. Maka disusunlah kamusnya. Nah kemudian para penyusun kamus itu mereka banyak mengambil bahasa-bahasa seperti bahasa Sangsekerta. Makanya ada kata Eka. Bahasa Arab. Kenapa? Karena memang negara Indonesia ini tidak bisa dipungkiri terpengaruh dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan bahasa Arab. Nah kemudian diambillah bahasa Arab tersebut, dijadikan bahasa Indonesia, bukan berarti berubah arti dan berubah lafaznya Pak, tapi diambil, diserap sebagaimana mestinya. Yang namanya nama Tuhan nggak mungkin digonta-ganti, diterjemahkan. Tidak ada satupun literatur yang mengatakan Allah itu adalah gelar, kecuali di Kamus Oten Indonesia KOI yang belum pernah ada. Mungkin nanti Bapak rilis. Itu pun harus kesepakatan bersama. Kalau kami nggak redo, ya nggak bisa lah. Masa nama Tuhan kami dimasukin ke dalam Kamus Kristen Indonesia jadi ilah? Nggak boleh. Saya balik dulu sebentar kamera ya. Saya mau masuk dalam dulu ya. Boleh. Ya Bapak santai-santai aja. Kami nggak boleh zolim Pak. Kami tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak Bapak pahami. Walaupun nanti aku pasti keras sama Bapak. Soalnya kayaknya mulai ngeyel Bapak nih. Udah Bapak diam dulu, Bapak mute dulu. Nah, apa Kore? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Maksudnya saya Allah itu. Jadi Bunda pikir maksudnya kata Allah itu hanya berlaku untuk orang Islam begitu atau bagaimana? Aku ini berpihak kepada ilmu pengetahuan, Ray. Di KBBI itu apa tertulis, Ray? Iya, begini maksud saya, Bunda. Saya Allah bertanya itu kepadamu, di KBBI tertulisnya apa, Ray? Tuhan, Allah itu Tuhan. Baca yang baik, nama Tuhan. Ya, nama Tuhan. Nah, kau mau mengkhianati KBBI? Nggak ingat kau Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami putra putri Bapak polisi, tangkap ini orang mau mengkhianati KBBI. Was, diam ya. Ini ku baca. Maksud diam dulu. Bukan cuma mengkhianati Yesus, mengkhianati Bible, KBBI pun mau kau khianati. Kau baca ini ya. Diam dulu. Ini sudah masuk ini sudah masuk ke dalam konstitusi nih. Diam kau. Teks Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia. Mana ini baca tadi itu nama diam Tuhan. Dulu. Ini diam dulu ini. Maksud saya gini loh. Tolong, tangkap ini orang. Dia lagi ngangguin aku bacain kok Sumpah Pemuda.
Dasar Dengar, orang-orang mau dengar, makar. dengar. Ini mau makar ini orang-orang ini ya. Apa tuh? Oke, silakan. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kau mau mengkhianati bahasa Indonesia kau? Oke, sudah. Lanjut. Kau baca itu KBBI. Apa kaki Allah di situ? Apa lanjut? Kemana mau lanjut? Mau lanjut kemana? Kau pikir aku tukang parkir? Lanjut. Iya, Rey. saya bukan dengar dulu Bunda juga dari tadi terus. Bunda, sejak kapan aku jadi bundamu? Bunda Iya, kepala bugem. maksud Bugem, bilang Rifa. bugem. Oke, Kakak Rifa. Bugem. Gini. Bugem. Oke, bugem. Bugem, Oke. bagus. Ah, begini loh. Jadi setelah kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, lalu menurut Kakak apakah itu hanya berlaku untuk orang Islam atau bagaimana? Itu maksud saya. Nah, ini baru pertanyaan kau tumben kau Itu cerdas. makanya Kakak ini dari tadi ini sudah potong-potong itulah. Kok tumben kau cerdas, Re? Biasanya kau kayak gasing-gasing kalau ngomong. Tumben nih cerdasnya. Habis makan apa, Dek? Dinda habis makan apa, Dinda? Sudah bugem, lanjut tuh. Nah, dengar ya. Diam, tutup mic, jangan ganggu. Novan kau diam ya. Nama Tuhan Allah itu bukan hanya untuk orang Islam. Kalau kalian umat Kristen jujur, akademis, kalau kalian mau mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, bagaimana mungkin daku ini marah? Karena itu fakta. Paham? Daku tidak akan marah ketika kalian berkata pencipta langit dan bumi namanya Allah. Maka daku akan tenang-tenang saja karena itu fakta. Tapi daku tabi emosi dendek kalian kesaduannya. Gara-gara kalian kurang aja kok. Kalian bilanglah Allah itu Yesus. Itu sama seperti nama aku Rifa. Kalian bilang punya peliharaan kucing, kalian bilang ini si kucing namanya Rifa. Itu namanya kurang ajar. Masa Tuhan kami Allah kalian jadikan ke nama orang yang berbulu terkutuk mati di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13. Itu namanya pelecehan. Sedangkan nama Tuhan kami aja kalau kami di toilet nggak bisa sebut sembarangan. Mana ada orang berjima pakai nama, nggak ada, kecuali Yesus, no, ada itu. Kata si Kores, bukan kata aku ya. Aku nggak nonton yang yes no tuh, aku nggak nonton yang Yesus tuh. Intinya tidak boleh kami menyebut nama Tuhan kami sembarangan. Tiba-tiba kalian Kristen ini mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Tidak boleh, kawan. Kupanggil Pak Polisi kalian nanti. Tanggapi ya, kawanku, saya tanggapi dulu ya. Jadi berarti nama Allah ini bisa untuk orang Kristen juga. Boleh kalau kau akui bahwa Bapak itu namanya Allah. Dengar dulu, Bun. Nggak tuh saya mau tanya sama Bun. Tapi aku nggak sudi kau panggil Allah dengan tunggu. Aku tidak sudi kau panggil Allah dengan Bapak. Tuhan kami bukan bapak-bapak. Nah itu kan makanya kalau Bunda bilang begitu, kita juga di Alkitab kita juga punya nama Allah. Jadi karena kalian itu bandel, kalian itu kita jangan dulu bahas ketuhanan. Kalau bahas ketuhanan sudah lain ceritanya lagi itu. Sekarang kita bahas nama-nama dulu ini. Dengar yang namanya nama Tuhan pasti kembali kepada ketuhanan. Ada aja kau Kalau kembali ke ketuhanan, supaya kita tidak seperti dan Pang Sahabat dan Shinova yang aneh dan tidak menerima ilmu pengetahuan, minumlah klorofil. Jam dulu. Bentar Pak, aku lagi jualan Pak. Belilah, masih Pak. Belilah klorofil CMP HWI, di mana ini membuat kita semakin hijau, semakin pintar, cerdas seperti aku yang semakin lama semakin muda. Ada motonya pucuk gitu. Saya pesan bukan. Kau kalau pesan sama aku biar aku dapat duit. Kalau aku dapat duit kan, aku makin pintar nanti, aku belajar terus, kau jadi dapat ilmu dari aku. Kau kan pemalas belajar. Oke sudah ya, tunggu saya tanya dulu itu nama-nama tadi ini. Baru kita ke ketuhanan. Kalau kita ke ketuhanan, nanti Bunda game ini
ngomong loh, tidak ujung-ujung tidak terima ketuhanan orang Kristen. Nanti kita bahas Aduh. nama dulu ini. Ini loh Bunda. Sekarang saya tanya dulu sama Bunda. Emang Bugem. Jangan bilang Oke, bunda-bunda Bugem. gitu. Oke, Bugem. Bugem, ya sudah masalah nama aja ini sudah. Iya, Gak Bugem. bisa masalah nama. Gara-gara nama ini orang bisa bunuh-bunuhan loh. Oke, Bugem. Begini Nah, ini maksud dia. saya. Sekarang kan, Sabar ya Pak, Bapak sabar ya. Pak Pasaribu, Bapak Pasaribu sabar dulu ya. Biar dulu si Rey yang ini yang bicara ya Pak. ya kita ini bicara nama dulu ya. Sekarang saya tanya sama Bunda. Lama kali. Emang orang Kristen di Indonesia tidak tahu kalau Allah itu bukan Tuhan, begitu maksudnya. Sementara Emang nggak tahu. Loh, sementara kan di Indonesia sendiri itu Allah itu sudah berlaku dari sononya dari dulu. Lalu kita sekarang tinggal di Indonesia. Kalian tahu tidak? Yang namanya kesalahan, yang namanya apa namanya distorsi itu banyak dibiarkan berlarut-larut dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor belum ada yang mengetahui kalau itu salah. Kedua, belum menjadi permasalahan. Ketiga, karena orang tidak mementingkan itu sebagai sebuah masalah. Ini sudah era new tahun 2025. Di mana kita ini adalah orang-orang yang kritis. Maka kami membuktikan bahwa apa yang kalian imani selama ini salah. Nah, pemerintah kita, kenapa mereka belum turun tangan? Terlalu banyak koruptor yang harus diurusin sama mereka. Terlalu banyak pajak-pajak yang harus mereka naikkan. Gimana mereka mau ngurusin ini? Karena mereka tidak ngurusin masalah teologi. Karena itu kembali ke personal masing-masing. Nanti kalau udah baku hantam bunuh-bunuhan baru mereka turun tangan. Kalaupun kalian berhadapan dengan kami di persidangan, seharusnya secara akademik kami ini menang. Tapi kalau kalian bilang bahwa Allah itu adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah gelar, nanti kalian bilang batu-batu yang disembah sama orang-orang kafir itu adalah Allah juga nanti. Kan kurang ajar itu. Kalau Allah artinya adalah sembah, bentar dulu Re. Kalau Allah artinya adalah sembahan, nanti kalau ada yang nyembah tai, masa mau dibilang itu adalah nama Tuhan kami? Nggak bisa. Lihat dulu Novan ini, aduh, aku nggak bisa. Aku lagi model serius nih. Si Ray ini soalnya agak susah terapinya ini agak keras nih. Kelembutan itu kepada orang yang bisa dilembutkan. Orang yang agak bebalnya harus dikuliti, dikupas tuntas kepalanya. Contohnya begini, tiba-tiba nih ada orang sekte baru keluar, dia menyembah kotoran sapi. Kalau kau tahu itu, tiba-tiba acat kotoran sapi ya. Masa gara-gara itu kami harus menerima nama Tuhan kami sebagai gelar? Disebutlah itu sebagai Tuhan kami nanti. Itu penghinaan namanya. Gak bisa lah. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku kalian bunuh, mati aku ketimbang aku membiarkan kalian merendahkan nama Tuhanku. Gak bisa. Kalau Tuhan kalian dibunuh gak apa-apa, kalian tepuk tangan. Nama Tuhanku dihinakan, itu sama saja kami membiarkan penyesatan, penistaan terhadap Tuhan kami. Kami lebih takut kepada Tuhan kami loh daripada jadi kalian. untuk masalah, untuk nama nggak jadi masalah ya. Berarti ya saya bermasalah. Bermasalah kalau kau jujur. Tapi kau katakan itu nama Tuhan dulu, bukan gelar. Enak aja gelarku tampar. Ya sudah ya, nama tampar Tuhan. Pintar kau nanti. Ah, baru pintar tuh anak bunda. Bunda, nih baru ngerti nih orang. Diajarin baru ngerti. Nah, sekarang kita ke ketuhanan tadi. Bunda bilang kita itu kepercayaan kita itu salah. Tadi saya dengar tuh. Salahnya di mana? Ya tunggu dulu. Kamu konsep ketuhananmu apa? Saya bilang sudah berapa kali sih saya jelaskan sama Bunda ini. Namanya orang Kristen itu tak terlepas dari Tritunggal. Mana ada si Raymond tadi Kristen, dia oneness. Ah, kau ini. Siapa Bunda? Apa ini? Si Raymond tadi ada si. Duh kan itulah makanya kau tontonlah debat-debat lintas agama antara Mikana dan Agatha. Si Mikana bilang Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri. Si Agatha bilang Tuhan itu bukan Bapa. Kau tengok Pastor Joshua Teu dengan MYM berantem gara-gara Yesus Tuhan itu Bapa atau anak. Hah, kau bertanya pula, coba kau tonton dulu Re, bahwa Kristen itu tidak semua Tritunggal, Dek. Ada Kristen Oneness, ada Kristen Marcion, ada Kristen Sabelius, ada Kristen Triteo Setara, ada Kristen banyak 6.000 denom. Kau makanya aku tanya konsep ketuhananmu Tritunggal.
Rifa, itu Iris TV lagi live tuh Rifa. Coba Kenapa? Iris tuh Rifa. Ya, suruhlah keluarga dia. jelas itu Rifa. Saya ini Tuhan Kenapa kau nggak Tritunggal. mampu menjelaskan agamamu? Cuman Edis yang bisa menjelaskan agamamu. Nah, kamu kan cuma berdebat. Turun kau Jordan, diam kau Jordan. Diam kau Jordan, kalau nggak buka mulutmu biar keludahi. Jadi Bisa saya diam sudah nggak? bilang sama Bunda, Bu Game yang terbaik. Saya bilang Termanis, saya termanis. ini Re, termanis. jangan kau Ya, katakan, termanis. jangan kau katakan aku baik kata Yesus. Yang baik itu hanya Allah kata Yesus. Bilang aku termanis dulu. Oke, sudah termanis biar senang. Ya. Maunya bilang termanis lagi ya. Bu Game. Gini loh, kalau saya ini kan sudah bilang, saya nggak usah lah saya mau bilang ini begini menjelaskan karena sudah berhari-hari kalau saya ini masuk di sini bilang tentang Tritunggal ini gini ya sudah saya poin aja langsung. Kalau saya ingin menjelaskan kenapa saya ini kepercayaan saya itu Tritunggal lebih kokoh, saya bisa buka suruh Bunda lihat di Yohanes 14 dan apakah Bunda bisa bertanggung jawab dalam ayat ini bahwa itu Yesus bukan Tuhan. Kalau memang Bunda bisa bertanggung Yohanes jawab berapa? dalam ayat itu, Yohanes 14, Bunda, Bu Game, termanis. Yohanes 14. Ah, Yohanes 14. ayat 1 dan Aku malas teriak-teriak habis suaraku loh. ya sudah nggak usah teriak-teriak. Yohanes 14 berapa? Sebenarnya Yohanes itu 14 dari ayat berapa? 1 dari ayat 1 sampai 14. Cuman kita ambil itu aja ya poin-poinnya. Saya baca ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Allah dan Tunggu, diam. Yesus ini. Diam. Ya. Diam. Shh. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Berarti ada berapa itu? Ada 2, tapi dalam 2 itu tak Nah. terlepas tidak bisa dipisahkan bahwa Allah dengan Yesus ini bisa karena sudah saya jelaskan dari Oke. sebelum-sebelumnya Bunda. Tidak berpisah. Dia tidak berpisah. Dia Ya. tidak berpisah. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia sedang berbohong waktu itu. Itu sebenarnya kalau saya ingin menjelaskan secara ini ya sama Bunda, nanti Bunda bilang gini lagi. Tunggu dulu itu. Kita bahas ke bawah dulu ayatnya ini. Saya bilang saya mau baca ke bawah sampai di bawah. Oke. Eli, Eli, lama Oke, sabachthani Eli, artinya lama adalah sabachthani. Allahku, Bunda, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Katanya tidak berpisah. Oke. Sebetulnya itu manusia kita yang berdosa ini yang di atas kayu salib itu Bunda. Juga hanya karena bagaimana belas kasihan Allah yang transenden. Allah Jadi yang tidak maksudnya kelihatan apa? menjadi Allah yang Omonganmu ini, kelihatan. hai, mulai dah. Tele-tele pajakku mah. Begini dulu saya jelaskan sama Bu Game termanis ini. Begini, sebenarnya yang digantung di kayu salib itu tidak kelihatan, dia menjadi Allah yang kelihatan, menjadi Allah yang imanen, yang kelihatan ini loh saya. Karena kalau Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang transenden itu, yang jauh, dia datang sendiri di dunia ini, rata tanah kita Bunda. Makanya Yesus sebagai manusia, dia berinkarnasi sebagai manusia. Nah, gitu Bunda. Lanjut aja di ayat terus, karena kita sudah bahas-bahas itu sebelumnya Bunda. Lalu di situ saya langsung bilang aja di poin ini ya, Bunda ini seperti Filipus. Kalau dalam konteks ini Bunda ini anggaplah Filipus di sini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, di sini sudah penekanan loh Tuhan ya di sini. Baru apa? Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, di sini tekanan ini Bunda, ini Yesus mengklaim bahwa dirinya itu tak terlepas dari itu tadi saya bilang.
Nah, silakan ditanggapi Bu Game, termanis, terbaik, tersayang. Silakan. 2 poin. Tadi kamu bilang yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Apa makna ucapanmu itu? Bukan saya bilang bukan Yesus. Saya tidak bilang bukan Yesus. Kamu bilang Tadi. yang disalib itu adalah kita. Makanya kalau ngomong itu A ya A, B ya B. Jangan bicara itu sesuatu yang kamu tidak pahami. Tadi kamu bilang, saya bertanya, Eli Eli lama sabachthani itu adalah diksi untuk menyatakan seseorang yang sedang ditinggal Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kamu bilang apa barusan? Yang digantung itu kan kita, Bunda. Apa maknanya itu? Itu yang saya pengen tahu. Oke, saya jelaskan. Saya tadi tidak bilang yang digantung itu kita. Dengar dulu ya, dengar dulu. Saya bilang. Ini di live kan loh di YouTube loh. Bentar, saya putar kembali suaranya ya. Ini untung saya rekam di YouTube loh. Kalau enggak nih bahaya kayak gini-gini berbelit-belit. Mereka membodongi diri sendiri, ajak-ajak kita untuk dibodongi. Nih. Nih ya. Membodongi diri sendiri diajak. Filipus di sini. Kata Filipus ke Kamu ini omonganmu sendiri kamu nggak tahu. hanya tidak bersisa. Oke. Sebetulnya itu manusia kita yang berdosa ini yang di atas kayu salib itu, Bunda. Tuh. Apa kata kamu itu? Oke, saya tanggung jawab ya. Saya bertanggung jawab. Maksud saya begini, coba Bunda pahami dulu bahasa saya nih. Maksud saya gini loh Bunda, bukan berarti saya bilang, oh itu bukan Yesus loh, itu bukan Yesus. Berarti saya sudah tidak percaya lagi, berarti saya buang Alkitab saya ini kalau saya bilang bukan Yesus itu. Maksud saya gini Bu Bunda, sebetulnya karena kita manusia yang berdosa ini, seharusnya kita yang dipaku itu disalib itu kita Yang saya digantung, tanya kita yang ketika disiksa. Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani itu bapaknya lagi pergi atau bapaknya lagi nggak berpisah sama dia? Itu kan Yesus sudah sendiri sudah bilang, ini jelas-jelas di sini sudah kasih Ada tahu bapak semua. nggak di dalam diri Yesus itu ada bapak nggak waktu dia bilang Eli Ada Eli lama bapak, sabachthani? ada Berarti bapak. dia bohong waktu dia bilang Eli Eli lama sabachthani itu bohong, dia berarti acting. Bukan acting Bunda. Terus Itu kalau Bunda mau cari, bukan kalau Bunda mau cari tahu lebih dalam lagi. pura-pura padahal bapak dalam dirinya terus pura-pura nggak tahu kalau ada bapak dalam dirinya. Bapak tinggalkan. Apa ini penghinaan banget kepada Yesus nih. Saya akan menjelaskan setahu Ijan wa aden bang ijan wa aden naang duto le bang adenku padu si minang bang indak bisa diduto-duto itu bang, sorry lah bang ya. Oke, saya menjelaskan dengan pemahaman saya nih ya, pemahaman saya. Ya kalau dia dibilang aku dan bapak, bapak dalam aku dan aku dalam bapak, berarti itu dia mengklaim bahwa itu tak terpisahkan. Kalau Bunda untuk lebih mencari tahu lalu Iya. gimana itu bapaknya? Makanya saya tanya. Dulu loh, Bu Gem. Ketika Iya. Anda mengatakan bahwa Bapa dan Yesus tidak terpisahkan, maka saya bertanya, ketika Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, itu Bapak sedang bersama dia atau Bapak sedang pergi atau dia pura-pura gitu. Padahal ada Bapak dalam dirinya, tapi dia pura-pura biar acting, biar dikasihani gitu. Biar terlihat dramatis sekali gitu kan. Biasa aja ekspresinya itu loh. Bu Ya Gem. iyalah, itu tuduhan kalian pada akhirnya konsekuensi logik ketika kalian bilang itu tidak benar. Orang dia bilang kok Eli Eli lama sabachthani. Oh berarti dia cuma bikin biar dramatis kayak film-film Korea gitu, biar orang semakin waduh kasihan kali dia. Padahal dia tahu ada bapak dalam dirinya, padahal dia bapak sendiri gitu. Inilah kenapa agama teman-teman ini doktrinnya mematikan akal. Tanpa sadar teman-teman sedang merendahkan Yesus dan merendahkan Bapa itu sendiri. Seolah-olah teman-teman Ray ini mengatakan bahwa Yesus acting, Yesus pura-pura. Masa dia bilang Eli Eli lama sabachthani, ternyata dia sendiri Bapak. Itu sama kayak gue. Gue lagi acting pura-pura depan anak gue. Oh matilah dan kola, matilah dan kola. Padahal bohong. Biar Oke, anak aku tuh, siap. biar anak aku tuh biar anak aku tuh empati sama aku, biar anak aku tuh sedih, lihat aku matilah aku nih. Masa kayak gitu Yesus? Aduh, malam ini saya ketawa loh. Baru kali ini saya ketawa lihat sini Bu Gem itu. Iya masa begitu Anda bilang? Makanya saya tanya. Ya, oke. Saya lanjut. Oke.
Mematikan bilang sama akal doktrin saudara itu, saudara. Sadarlah saudara. Berpikirlah. Oke, saya bilang sama Bunda dulu ya. Tak terlepas dari itu, makanya saya kasih tahu bahwa Yesus itu 100% dia Allah, 100% dia manusia. Kita tidak bisa pungkiri akan hal itu, Bunda. Dan kita harus menerima, iya, memang dia manusia. Konkret Jadi saya apa? bilang, Tunggu dulu, Bang. tunggu dulu, Bunda. Saya lanjut dulu ini. Satu Udah. menit aja. Nah, Udahlah. jadi seharusnya kan saya sudah bilang tadi, seharusnya manusia yang di atas itu. Justru karena kenapa? Karena itu manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa ini ketika ada penderitaan, kesengsaraan itu, dia menunjukkan bahwa oh iya, baru dia memerlukan Tuhan, memerlukan Allah, jauh dari Allah, minta pertolongan. Nah, itulah sifat manusianya Yesus, menunjukkan supaya bagaimana itu kita harus mencari bahwa Dia Allah pencipta langit dan bumi itu benar-benar keselamatan kita, juru selamat kita, gitu loh. Silakan ditanggapi. Untuk Bunda mau Kamu bilang tahu apa itu nggak? terserah. Kamu kalau kata orang Padang, waang mengecek bentuk orang kurang salah ya. Itu kalau orang Padang bilang loh. Nggak ngerti kamu ngomong apa barusan itu. Yang ditanya apa, jawabannya apa? Saya sedang bertanya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu tidak terpisahkan, pada faktanya di kitab Anda, Yesus pernah berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kita jawab. Jawab dulu itu. Apakah Yesus sedang berbohong? Apakah dia sedang acting? Apakah itu adalah betul-betul dia sedang tidak ada Bapa di situ pada waktu itu? Itu yang kita butuhkan. Kalau ibarat kami bilang apa yang kamu bilang tadi itu, ala kecewaan kebuyuang. Nah, cari bungkang waang di mungkoden tak hapus kecewaan dari tadi. Kan gitu. Oke. Bunda, aduh, malam ini saya ketawa lihat ini Bugem Riva yang Ya baguslah kalau kamu ketawa, setidaknya kamu tidak punya amarah. Baguslah. Kalau Bugem tanya itu, saya tidak mau menipu dari diri saya sendiri ya. Saya tidak mau bilang, oh gini, saya belum memahami akan hal itu, karena itu eksistensi Allah ya Bunda ya. Tapi saya tidak lari juga dari aku dan Bapak adalah satu. Jadi untuk pendalaman akan hal itu, biarlah Bunda itu dapat hikmah agar supaya Bunda bisa mengerti apa maksud dari ayat ini. Biar Bunda jadi Kristen dulu Kak, biar Bunda bisa mengerti. Kalau untuk bilang, oh terpisah dan ini, saya tidak mau bilang, oh itu berarti terpisah atau ini atau itulah. Saya tidak mau bilang itu karena dalam konteks yang saya baru baca tadi bahwa aku bersama-sama Bapa dan Bapa dalam Bapa dalam aku dalam Bapa itu. Jadi Yesus menunjukkan bahwa itu dia dengan Bapa itu tak terpisahkan. Kalau untuk Bunda memaksakan saya untuk seolah-olah di sini berarti dia terpisah, ya itu bukan urusan saya ya dulu ya. Sementara waktu Bunda imani dulu juga kitab saya biar dimengerti. Siapa tahu aja Bunda bisa login biar Bunda memahami. Silakan ditanggapi Bugem Termanis. Saya jadi pendengar. Gini ya saudaraku Ray. Saya itu sedang tidak mengajak kamu untuk pindah keyakinan ke Islam. Saya mengajak kamu untuk jujur kepada dirimu sendiri. Saya tahu kok kamu bukan orang yang kehilangan akal sehat dalam artian ODGJ, tidak. Kamu kalau ditanya 10.000 tambah 10.000, pasti kamu jawab 20.000. Saya yakin kok kalau kamu diberikan soal matematika, kamu bisa menjawabnya. Saya juga yakin kamu adalah orang yang juga memiliki pekerjaan yang bermanfaat mungkin buat orang sekitar kamu. Tapi ketika doktrin diimani tanpa dikritisi, itu hanya akan mematikan akal. Saya kasih kamu salah satu ayat. Semoga kamu bisa belajar. Kamu baca Yohanes pasal 17 nomor 21. Yesus di sini meminta kepada Bapa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi Yesus menggunakan kata-kata satu itu bukan hanya kepada dia dan Bapa. Yesus juga meminta kepada Bapa agar menjadikan mereka itu siapa? Murid-murid Yesus menjadi satu. Apa kamu mau bilang murid-muridnya itu adalah semuanya adalah satu orang yang sama? Tidak. Tapi satu, kata Yesus, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita.
Kalau maksud kalian Bapa dan Anak itu satu dalam arti sama-sama Tuhan, kalian harus menuhankan murid-murid Yesus. Karena Yesus meminta supaya muridnya di dalam Dia dan Dia di dalam muridnya, sebagaimana Bapa dan Dia satu. Maka Yesus meminta supaya muridnya satu dengan mereka. Bukan berarti itu satu dalam plek-ketiplek satu Tuhan gitu. Kenapa kalian tidak memaknai ayat ini? Karena kalian punya doktrin. Doktrin yang dibuat oleh bapak-bapak gereja yang kalian tidak kenal mereka, yang mereka tidak kenal sama Yesus dan Yesus tidak mengenal mereka. Siapa itu? Athanasius. Yesus tidak mengenal Athanasius karena dia bukan orang Yahudi. Nah, satu lagi. Bahkan apa kata Paulus tentang satu kesatuan ini? Barang siapa yang mengikatkan dirinya dalam roh Allah, dia menjadi satu dengan Allah. Bukan berarti dia jadi Tuhan. Makanya kalian itu tidak memiliki wawasan tentang kitab kalian, karena kalian hanya mengambil ayat-ayat yang menguatkan doktrin. Baca semuanya kitab kalian itu biar kalian paham. Nih, saya kasih ayatnya. Bentar ya. Bentar Bang Adi ya, Bang Adi di mute dulu ya. Nanti kita gantian. Silakan. Nih, Game. coba Anda baca dalam 1 Korintus, bahkan Paulus sendiri yang bahkan membatalkan hukum Taurat tidak mengajarkan Tritunggal. Nih, 1 Korintus pasal ke-6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bukan berarti ketika kalian ini mengikatkan diri kalian dengan Tuhan, kalian jadi Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, ya memang satu. Sama seperti aku dan Nandar satu. Aku dan Nabi Muhammad satu. Satu apa maksudnya? Bukan satu hakikat yang adalah sama-sama laki-laki aku dan Nandar. Tidak, aku dan Nandar ini satu. Satu apa? Satu dalam ajaran. Yesus dan Bapa itu satu ajaran. Karena mengajarkan hal yang sama. Apa yang diajarkan Bapa itu yang diajarkan Yesus. Contoh dalilnya mana? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti Yesus mengajarkan apa yang Bapa ajarkan. Nih, dalilnya lagi nih. Baca kitab kalian itu semuanya. Jangan cuma comot-comot ayat satu-satu ayat saja. Karena yang namanya bahasa kuno itu pemahamannya nggak mungkin secara letterlek. Nah, Yohanes pasal 7 nomor 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku bukanlah dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus itu tidak punya otoritas mengajarkan sesuatu kecuali Bapa yang perintahkan. Bapa yang menyatakan itu. Nah, bentar ya. Baca Yohanes pasal 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, lihat dia mengaku apa? Masih pekakah telinga kalian? Segitu lantangnya dia berkata, aku anak manusia bukan Tuhan, dia bilang. Bagaimana mungkin Tuhan adalah anak manusia, Dinda? Yesus sudah mengatakan, oh aku tempeleng kau Dinda, ya sudah berkali-kali bilang begini kok, masih juga peka. Capek lo dia ngomong lo. Meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dia siapa? Dia yang ditunggu oleh Yahudi, yaitu Mesias. Sejak kapan Tuhan itu Mesias? Mesias itu yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Di sini dia berkata, akulah Dia, bukan akulah Dia Tuhan. Emang sejak kapan orang Yahudi nungguin Tuhan turun ke dunia? Orang Yahudi itu nungguin Mesias yang adalah anak manusia. Nah, akulah Dia, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara sebagaimana Bapa yang telah mengajar aku. Ini satu pengajaran. Oke, saya tanggapi ya. Bandel.
Bu Gem dari tadi kan ini saya tanggapi. Barusan tadi Bu Gem mengantar saya ke surat Paulus, bila mana Paulus tidak mengakui Tritunggal itu, iya kan? Bukan, dia tidak mengajarkan Tritunggal. Oke, mari kita lihat dari surat Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Langsung saja, saya tidak mau panjang lebar, ke kiri putar ke kanan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, ini surat Paulus ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Iya, kamu haleluya, Silakan. haleluya. Di situ siapa satu-satunya Allah? Bapa. Terus Terus Siapa- saya kenapa- sudah bilang tadi, saya sudah Bapa, mendasari kan? tadi bahwa tak terpisahkan, Bapa dan Allah itu tidak bisa terpisahkan. di situ Yesus siapa dan Allah satu-satunya itu, Allah? Bapa itu sendiri dalam perjanjian lama. Kamu datanglah kenapa Yesus. mengingkari ayat yang kamu bawa sendiri, adekku? Di situ Bukan. dikatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, satunya Tuhan adalah Yesus. Tuhan itu dari kata kurios, pemilik. Pemilik itu adalah pemilik umat. Yesus memang pemilik umat, tapi satu-satunya Allah adalah Bapa. Sekarang Yesus Bapa Allah bukan? Yesus Allah bukan Allah, Bunda. Saya sudah bilang sama Bunda. Di situ tertulis satu-satunya Allah adalah siapa? Bapa. Ini kan Inilah cuma gelar aku bilang, nama. Gelar kenapa nama kalian aja. dikatakan, bentar, saya mau, terserah ya, Re. Sudah silakan, berkali-kali, yaudah, silakan kamu imani agamamu, saya hanya ingin kepada netizen. Ini serius nih sama netizen nih. Kamu mute, kamu gak usah tanggapi lagi ya. Udah, silakan. Saya dengan Lakum Rifa hidup bentar, kembali. selamat malam Rifa. Kau masih dalam antrian, kau nggak diajak. Kami lagi ngomong dua orang sehat nih. Kau soalnya kurang sehat. Orang nggak sehat jangan naik dulu ya. Sehatkan dulu mental dan pikiranmu. Dengar silakan. Dinda ya. Dengar Dinda. Diam, saya mau ngomong sama orang di bawah. Teman-teman muslim, kenapa kita tidak perlu marah kasar kepada saudara Ray? Kenapa kita tidak perlu aku tidak akan pernah mau memaki-maki Ray, mengatakan dia botol. Enggak, teman-teman. Kenapa? Coba teman-teman muslim tahu nggak kenapa? Aku hanya akan tersenyum kepada Ray dan aku akan memilih untuk bertawakuf, berdiam diri dengan pilihan hidupnya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lishawatu wa lahum azabun azim, kata Allah. Allah telah mengunci hati mereka, mata mereka, telinga mereka. Kenapa Ray? Ayat yang dia bawa sendiri dia ingkari. Kenapa? Karena Ray tidak mau berdamai dengan hati nurani. Dia mengingkari nikmat Tuhan yang paling luar biasa, yaitu akal dan hati nurani. Itulah kenapa Allah tidak belum menyisipkan hidayah ke dalam hatinya, sehingga dia bicara, dia sendiri ingkari. Di situ tertulis dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6 dikatakan, satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya kurios adalah Yesus. Lalu kita tanya, siapa satu-satunya Allah di situ, Ray? Apa yang dia jawab? Yesus. Itulah kenapa teman-teman kita yang Kristen ini, yang hanya defensif, tidak perlu kita kasari, kecuali Ray menghujat. Kalau Ray hanya memahami, menjelaskan kepahamannya, saya tidak mau zolim. Karena apa? Karena Allah izinkan dia seperti ini. Kenapa? Allah yang tahu isi hatinya. Ya, jadi saya tidak akan berdebat kusir dengan Ray. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, menjelaskan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kaidah akal sehat, dan Anda menolak berdamai dengan akal sehat. It's okay.
Itu urusan Anda, oke? Mungkin kalau mau tema lain aja. Kita ke Bapak sahabat dulu yang di atas ya. Ray, nanti Anda mau jelaskan tema lain aja. Tema ini sudah case close ya. Anda sudah, Tapi saya mau dokternya bilang sama sudah. Bunda dulu, terima kasih karena Bunda sudah bilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Terima kasih banyak Bunda. Oke, mantap. Iya. Terbaik. Lanjut Bun, Iya. lanjut. Silakan lanjut dengan itu yang siapa itu Bapak sahabat kah? Lanjut, lanjut. Ya. Pak, silakan Pak. Saya kalau tidak ada data, saya lebih baik teman-teman itu bertanya saja. Ya, tapi kalau punya data, saya butuh datanya. Bapak mute Pak, termute, suaranya kecil. Sahabat, suara kamu nggak ada itu. Sahabat, suara kamu nggak ada. Dikencangin. Nggak ada suara, nggak ada suara, sahabat. Gimana sih ini tuh saudara Kristen saya ini? Aduh, nggak ada Coba suara saya itu undang dulu, kamu. saya undang dulu. Silakan Pak, buka mic-nya. Suara saya jelas sana. Oke, sudah. Oke Pak, silakan. Undang lagi Pak, ke mute lagi. Sorry. Saya minta undang lagi, buka mic Pak. Bapak ada di bawah, ada